Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobal khair, mudah-mudahan semua sehat walafiat. Dalam masa pemulihan pandemi ini, meskipun kita tidak dapat berjumpa atau bertatap muka secara langsung, kita tetap harus melaksanakan KBM, kegiatan belajar mengajar, dimanapun kapanpun. Oleh karena itu, maka materi IPS atau pelajaran IPS pada kali ini akan bertema manusia, tempat, dan lingkungan. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini, yang diberkahi akal dan nafsu. Akal berfungsi untuk berpikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar. Dan nafsu adalah keinginan di mana manusia akan mempunyai sesuatu yang harus dicapai, yang harus didapatkan. Jadi antara akal dan nafsu itu saling berhubungan. Akal berfungsi untuk menyaring, nafsu merupakan keinginan. Selanjutnya, bagian dari yang terpenting dari kehidupan manusia adalah tempat, lingkungan atau ruang lingkup. Ya. Komponen daripada lingkungan itu, yang pertama ada biotik, yaitu makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah abiotik, benda mati, seperti tanah, udara, air, matahari, dan lain sebagainya. Jadi, tempat, lingkungan atau ruang lingkup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Bahkan bukan hanya manusia, tapi semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Mengapa demikian? Karena tanpa adanya tempat, lingkungan atau ruang lingkup, maka makhluk hidup tidak mempunyai tempat untuk bernaung. Relasi antara manusia dengan makhluk lainnya, kemudian dengan ruang lingkup, mengharuskan terjadinya interaksi antar ruang, di mana interaksi antar ruang ini juga mengharuskan manusia yang pertama saling melengkapi, baik manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk hidup, atau manusia, ruang dan waktu saling bergantung, yang artinya semuanya saling terkait atau berhubungan. Manusia dengan makhluk hidup dan lainnya atau hal yang tadi sudah disebutkan tidak dapat terpisahkan. Kemudian yang kedua, kesempatan antara. Manusia akan memiliki sesuatu yang lebih memungkinkan dicapai atau memilih tujuan yang lebih baik untuk hidupnya. Maka ketika manusia diberikan atau mempunyai kesempatan, manusia harus segera menerima, menanggapi terhadap kesempatan tersebut. Karena ingat, tidak ada kesempatan yang datang kedua kalinya. Jikapun ada kesempatan berikutnya, itu merupakan kesempatan yang bukan lagi yang pertama. Dalam artian adalah kesempatan yang memang berbeda waktu.
Kemudian yang ketiga, kemudahan transfer. Memindahkan barang ke tempat lain atau manusia yang berpindah untuk mencapai tujuan. Atau di sini ada istilah untung rugi. Manusia akan berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Tujuannya pasti ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Misalkan, jika di tempat A berdagang kurang laku, maka manusia akan mencari tempat yang lain yang potensi untuk mendapatkan pelanggan sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah manusia atau makhluk hidup tidak bisa terlepas dari hubungan sesama atau makhluk hidup lainnya, ruang dan waktu. Nah, kesemuaan ini merupakan relasi atau hubungan. Setelah penyampaian materi selesai ini, maka akan ada tugas, di mana tugasnya adalah berikan contoh yang menunjukkan bahwa manusia hidup tidak bisa terlepas dari manusia lainnya, atau bahkan dengan hewan dan tumbuhan, ruang dan waktu. Artinya, manusia itu membutuhkan yang lainnya, atau bahkan saling membutuhkan. Tugas ini penting. Mengapa? Karena tugas merupakan cara untuk menilai apakah materi yang disampaikan dapat dimengerti atau tidak oleh siswa-siswi yang hadir. Demikianlah yang dapat disampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.